Konstantinopel, yang sekarang dikenal sebagai Istanbul, adalah kota yang memiliki sejarah yang kaya dan penting dalam peradaban dunia. Kota ini pun terkenal karena benteng pertahanannya yang sangat kuat. Tembok Konstantinopel yang telah mempertahankan kota dari berbagai serangan selama lebih dari 1000 tahun. Konstantinopel berkembang menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya yang penting. Kota ini juga menjadi pusat utama kekristenan setelah Konstantinus memberikan kebebasan beragama kepada umat Kristen melalui Edict of Milan pada tahun 313 Masehi. Berawal dari Bizantion. Menurut legenda tradisional, Bizantion didirikan pada sekitar tahun 667 sebelum Masehi oleh pemukim Yunani, Bizas, dari kota Megara di Yunani. Kota ini terletak di semenanjung yang menonjol ke Bosporus, selat sempit yang memisahkan Eropa dan Asia. Lokasi ini sangat strategis karena mengontrol rute perdagangan antara Laut Aegea dan Laut Hitam. Bizas mendirikan kotanya di wilayah superior ini dan menamakannya Bizantion menurut namanya sendiri. Kota Bizantion adalah sebuah kota niaga karena lokasinya yang strategis di satu-satunya pintu masuk ke Laut Hitam. Bizantion terletak di titik pertemuan antara Eropa dan Asia, menjadikannya tempat yang ideal untuk perdagangan dan pertahanan. Kota ini dikelilingi oleh perairan di 3 sisi, dengan Golden Horn atau tanduk emas di sebelah utara, Laut Marmara di selatan, dan Bosporus di sebelah timur. Lokasinya yang berbukit dan dikelilingi air membuat Bizantion mudah dipertahankan dari serangan, memberikan keuntungan militer yang signifikan. Karena lokasinya yang strategis, Bizantion menjadi kota yang kaya dan makmur. Kota ini berfungsi sebagai pusat perdagangan yang penting, dan kekayaannya seringkali menjadi target berbagai kekuatan besar. Pada berbagai periode, Bizantion berada di bawah pengaruh atau kendali Persia, Athena, Sparta, dan kekuatan lainnya. Kota ini mengalami berbagai konflik, termasuk Perang Yunani-Persia dan Perang Peloponnesos. Bizantion menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi pada abad kedua sebelum Masehi. Kota ini terus berkembang di bawah pemerintahan Romawi, meskipun tetap mempertahankan banyak ciri khas Yunani. Sebagai bagian dari Kekaisaran Romawi, Bizantion terus memainkan peran penting sebagai pusat perdagangan dan titik pertahanan di perbatasan timur Kekaisaran. Pada tahun 670 sebelum Masehi, warga kota Bizantion menjadikan bulan sabit sebagai lambang negara mereka, sesudah sebuah kejadian kemenangan penting. Akan tetapi, asal-usul bulan sabit dan bintang sebagai lambang berasal jauh dari zaman sebelumnya, zaman Babilonia dan Mesir kuno. Sekalipun demikian, Bizantion adalah negara berpemerintahan pertama yang menggunakan bulan sabit dan bintang sebagai lambang nasionalnya. Naiknya Konstantinus I sebagai Kaisar Romawi. Setelah Kaisar Diocletianus mengundurkan diri pada tahun 305 Masehi, Kekaisaran Romawi mengalami serangkaian konflik dan pergolakan yang dikenal sebagai krisis tetrarki. Perlu kita ketahui kembali, pada saat pemerintahan Diocletianus pada tahun 284 hingga 305 Masehi, Diocletianus melakukan langkah reformasi administratif yang mengarah pada pembagian kekaisaran menjadi 2 bagian, yaitu Romawi Timur dan Romawi Barat. Diocletianus juga memperkenalkan sistem tetrarki, di mana kekaisaran dibagi menjadi 2 pasangan kaisar, satu di timur dan satu di barat, masing-masing dengan gelar Augustus, Kaisar Senior, dan Caesar, Kaisar Junior. Berikut adalah urutan kaisar dan peristiwa penting setelah Diocletianus. Constantinus Chlorus. Diocletianus mengundurkan diri bersama dengan Maximianus pada tahun 305 Masehi. Constantinus Chlorus dan Galerius diangkat sebagai Augustus, sementara Severus dan Maximinus Daia menjadi Kaisar. Constantinus Chlorus menjadi Augustus di barat, tetapi meninggal pada tahun 306 Masehi. Severus II. Setelah kematian Constantinus Chlorus, Severus II atau Flavius Valerius Severus diangkat sebagai Augustus di barat. Namun, dia segera menghadapi pemberontakan dari Maxentius, putra Maximianus, dan akhirnya kalah. Maxentius mengklaim gelar Augustus di Roma pada tahun 306 Masehi setelah pemberontakan terhadap Severus II. Dia berkuasa di Italia dan Afrika Utara sampai kekalahannya oleh Konstantinus dalam pertempuran Milvian pada tahun 312 Masehi.
Konstantinus I atau Konstantinus Agung. Diakui sebagai kaisar setelah kematian ayahnya, Konstantinus Chlorus, pada tahun 306 Masehi. Konstantinus segera mengklaim gelar Augustus dan menjadi salah satu pemimpin terpenting dalam konflik tetrarki. Kemenangan Konstantinus di pertempuran Milvian memperkuat posisinya. Pemerintahan Konstantinus I. Konstantinus I, juga dikenal sebagai Konstantinus Agung, adalah salah satu kaisar Romawi yang paling berpengaruh dan terkenal. Flavius Valerius Constantinus lahir sekitar tahun 272 Masehi di Naissus, sekarang Niš atau Serbia. Ayahnya, Konstantinus Chlorus, adalah seorang Augustus, dan ibunya, Helena, adalah seorang wanita dari kalangan menengah. Konstantinus menjadi anggota tentara Romawi dan berjuang di bawah komando ayahnya. Setelah kematian ayahnya pada tahun 306 Masehi, Konstantinus diumumkan sebagai Augustus atau Kaisar oleh pasukannya. Selama beberapa tahun berikutnya, Konstantinus harus berperang melawan pesaing lainnya untuk menguasai kekaisaran Romawi. Pada tahun 312 Masehi, ia mengalahkan Maxentius dalam pertempuran Jembatan Milvian. Menurut legenda, sebelum pertempuran Jembatan Milvian, Konstantinus melihat visi salib dengan tulisan In hoc signo vinces. Dengan tanda ini, engkau akan menang. Setelah itu, ia memerintahkan pasukannya untuk menandai perisai mereka dengan simbol salib. Pada tahun 313 Masehi, bersama dengan Licinius, Konstantinus mengeluarkan Edict of Milan yang memberikan kebebasan beragama kepada semua orang di Kekaisaran Romawi dan secara khusus melindungi umat Kristen dari penganiayaan. Konstantinus memerintahkan pembangunan banyak gereja, termasuk gereja Makam Kudus di Yerusalem dan Basilika Santo Petrus di Roma. Konstantinus melakukan berbagai reformasi dalam administrasi dan militer. Dia memperkenalkan sistem solidus, mata uang emas yang stabil yang digunakan di Kekaisaran Romawi selama lebih dari 1000 tahun. Pada tahun 325 Masehi, Konstantinus memimpin Konsili Nisea yang bertujuan untuk menyelesaikan perpecahan dalam gereja dan mengatasi ajaran Arianisme. Konsili ini menghasilkan Credo Nicea atau pernyataan doktrin dasar Kristen. Pada tahun 330 Masehi, Konstantinus mendirikan kota baru di Bizantium dan menamainya Konstantinopel sesuai dengan namanya. Kota ini dimaksudkan untuk menjadi ibu kota baru Kekaisaran Romawi. Konstantinus meninggal pada tahun 337 Masehi di dekat Nicomedia, sekarang Izmit atau Turki. Sebelum kematiannya, ia dibaptis oleh Uskup Eusebius dari Nicomedia. Konstantinus meninggalkan warisan yang mendalam, terutama dalam hal hubungan antara gereja dan negara, dan pengaruhnya pada perkembangan Kristenan. Konstantinus Agung dikenal sebagai tokoh yang mengubah arah sejarah Romawi dan Kristen, memimpin perubahan besar yang mempengaruhi Eropa dan dunia Barat selama berabad-abad. Hagia Sophia. Selama Kekaisaran Bizantium, Konstantinopel menjadi salah satu kota terbesar dan terkaya di dunia, dikenal karena tembok-tembok kota yang sangat kuat, yang berhasil mempertahankan kota dari banyak serangan. Hagia Sophia adalah salah satu bangunan paling ikonik di kota ini. Bangunan ini telah mengalami beberapa perubahan fungsi dan memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Hagia Sophia awalnya dibangun sebagai katedral Kristen oleh Kaisar Bizantium Justinian I antara tahun 532 hingga 537 Masehi. Bangunan ini dirancang oleh dua arsitek Yunani, Anthemius dari Tralles dan Isidore dari Miletus. Hagia Sophia berasal dari bahasa Yunani yang berarti kebijaksanaan suci. Hagia Sophia berfungsi sebagai katedral Ortodoks Timur dan menjadi pusat keagamaan Kekaisaran Bizantium selama hampir 1000 tahun. Katedral ini adalah tempat di mana para kaisar Bizantium dinobatkan dan menjadi pusat kegiatan liturgi Kristen Ortodoks. Pada tahun 1453, setelah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II dari Kesultanan Utsmaniyah, Hagia Sophia berubah menjadi masjid atas negosiasi Muhammad Al-Fatih dengan para penduduk Konstantinopel. Hagia Sophia terkenal karena kubah besar yang menjadi daya tarik utamanya, yang dianggap sebagai pencapaian arsitektur yang luar biasa pada masanya. Kubah ini memiliki diameter sekitar 31 meter dan tampak melayang di atas ruang utama. Interiornya dihiasi dengan mozaik Bizantium yang indah
Banyak di antaranya menggambarkan tokoh-tokoh religius Kristen. Setelah menjadi masjid, kaligrafi Islam yang indah ditambahkan ke dinding-dindingnya. Pada tahun 1935, di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki, Hagia Sophia diubah menjadi museum. Langkah ini adalah bagian dari kebijakan sekularisasi Turki. Pada tahun 2020, status Hagia Sophia diubah kembali menjadi masjid oleh pemerintah Turki, meskipun tetap terbuka untuk pengunjung dari berbagai latar belakang agama. Struktur kubah yang besar dan teknik konstruksi yang digunakan dalam pembangunan Hagia Sophia telah menginspirasi banyak bangunan lain di seluruh dunia. Hagia Sophia diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO dan dianggap sebagai salah satu contoh terbaik dari arsitektur Bizantium dan Utsmaniyah. Dengan sejarahnya yang panjang sebagai katedral, masjid, dan museum, Hagia Sophia menjadi simbol dialog antar agama dan keberagaman budaya. Hagia Sophia terus menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dan umat beragama dari seluruh dunia, mencerminkan sejarah yang kompleks dan beragam dari Istanbul serta peradaban yang telah mempengaruhi kota ini selama berabad-abad. Kemunduran Bizantium. Konstantinopel merupakan salah satu kota termasyhur di dunia kala itu. Di dunia Kristen, kota ini menjadi yang terdepan dalam segi kebudayaan dan kesejahteraan, terutama pada masa dinasti Komnenos. 11 abad berikutnya, berbagai upaya penaklukan kota ini dilakukan oleh banyak pihak. Para pemimpin Muslim dari generasi ke generasi, diawali Muawiyah bin Abi Sufyan, juga termasuk mereka yang berusaha menaklukkan Konstantinopel. Meskipun semua upaya itu gagal. Meski begitu, sebelum tahun 1453, hanya satu kali kota ini berhasil diduduki, yakni pada masa Perang Salib keempat. Pasukan Salib menduduki Konstantinopel dan mendirikan Kekaisaran Latin atau Romawi Timur Katolik pada tahun 1204. Pasukan Salib menghancurkan berbagai hal di kota ini yang sebelumnya menjadi pusat agama Ortodoks ini. Para bangsawan Romawi Timur Ortodoks kemudian mendirikan pemerintahan darurat di 3 tempat, Nisea, Trebizond, dan Epirus. Pada masa kekuasaan Kekaisaran Latin, Konstantinopel mengalami kemunduran dalam berbagai segi. Sepertiga penduduk ini menjadi tunawisma. Para pejabat, bangsawan, dan pemuka agama tinggi diasingkan. Segala kerusuhan ini menjadikan populasi Konstantinopel berkurang drastis. Timah dan perunggu dari berbagai bangunan diambil dan dijual untuk membiayai pertahanan negara. Hagia Sophia yang awalnya merupakan basilika Kristen Ortodoks diubah menjadi basilika Katolik sampai akhir masa kekuasaan pihak Katolik di Konstantinopel. Pihak Nisea mengakhiri kekuasaan Kekaisaran Latin Katolik dengan merebut kembali Konstantinopel, memulihkan kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur Ortodoks pada tahun 1261. Tetapi pemerintahan di Trebizond dan Epirus masih terus berlanjut secara mandiri sebagai negara berdaulat. Meski pemerintahan Romawi Timur Ortodoks telah dipulihkan, negara telah kehilangan banyak sumber daya dan ekonominya dan berjuang untuk bertahan. Kaisar Michael VIII, Palaiologos, berhasil memulihkan sebagian keadaan Konstantinopel, dan di masa kekuasaannya, penduduk Konstantinopel yang awalnya tinggal sekitar 35.000 jiwa naik 2 kali lipat. Namun, keadaan negara jatuh dalam kekacauan saat terjadi perang saudara sepeninggal kaisar. Serbia menduduki sebagian wilayah kekaisaran. Begitu juga Utsmani yang menguasai sebagian besar Balkan setelah pertempuran Kosovo. Secara garis besar, kemunduran ini disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang kompleks, di antara lain sebagai berikut. Masalah ekonomi. Kekaisaran menghadapi masalah ekonomi serius, termasuk inflasi dan beban pajak yang berat, yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Kehilangan wilayah-wilayah penting yang menghasilkan pendapatan seperti Mesir dan Suriah, mengurangi sumber daya keuangan kekaisaran. Pemerintahan dan administrasi. Korupsi di kalangan pejabat dan birokrasi yang tidak efisien melemahkan efektivitas pemerintahan. Kekaisaran sering mengalami perebutan kekuasaan dan intrik politik yang menyebabkan pergantian kepemimpinan yang cepat dan tidak stabil. Kemunduran militer. Kekaisaran semakin bergantung pada tentara bayaran asing yang loyalitasnya diragukan. Sumber daya yang terbatas mengakibatkan pemangkasan anggaran militer dan menurunnya kemampuan pertahanan.
Serangan dari luar. Kekaisaran Bizantium kehilangan wilayah-wilayah penting kepada kekhalifahan Arab selama ekspansi Islam pada abad ke-7 dan ke-8. Pertempuran Manzikert pada tahun 1071 yang dimenangkan oleh Turki Seljuk menandai kehilangan wilayah Anatolia yang signifikan bagi Bizantium. Perang Salib. Pada tahun 1204, tentara Perang Salib keempat menaklukkan Konstantinopel dan mendirikan Kekaisaran Latin. Ini melemahkan kekuatan Bizantium secara signifikan, meskipun kota itu berhasil direbut kembali pada tahun 1261. Konflik dengan tentara Salib dan negara-negara Barat menguras sumber daya dan energi kekaisaran. Tekanan dari bangsa Utsmania. Kesultanan Utsmania mulai menyerang dan menguasai wilayah Bizantium secara bertahap pada abad ke-14 dan ke-15. Mereka menguasai sebagian besar wilayah Anatolia dan Balkan yang sebelumnya dikuasai oleh Bizantium. Pada tahun 1453, setelah pengepungan panjang, Utsmaniyah di bawah kepemimpinan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel, menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium. Meskipun kekaisaran runtuh, warisan budaya Bizantium tetap mempengaruhi seni, arsitektur, dan agama di wilayah yang luas. Banyak cendekiawan Bizantium melarikan diri ke barat, membawa serta manuskrip dan pengetahuan yang membantu memicu era Renaissance di Eropa. Kejatuhan Konstantinopel berdampak besar pada politik dan agama di Eropa dan Timur Tengah, memperkuat posisi Kesultanan Utsmaniyah sebagai kekuatan dominan di wilayah tersebut. Kemunduran Kekaisaran Bizantium adalah hasil dari kombinasi kompleks antara faktor internal yang melemahkan struktur ekonomi, politik, dan militer, serta tekanan eksternal dari bangsa Arab, Turki Seljuk, Perang Salib, dan akhirnya Kesultanan Utsmaniyah. Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Utsmaniyah menandai akhir dari kekaisaran ini, tetapi warisan budayanya terus mempengaruhi dunia hingga hari ini. Penaklukan Konstantinopel dan Muhammad Al-Fatih. Sultan Mehmed II yang dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih atau Muhammad Sang Penakluk adalah salah satu sultan paling terkenal dalam sejarah Kekaisaran Ottoman. Nama Al-Fatih diberikan kepadanya setelah penaklukannya yang luar biasa atas Konstantinopel pada tahun 1453. Mehmed bin Murad atau Mehmed Putra Murad atau juga dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih lahir pada tanggal 30 Maret 1432 di Edirne yang pada waktu itu adalah ibu kota Kekaisaran Ottoman. Ayahnya bernama Sultan Murad II yang merupakan Kaisar Ottoman pada waktu itu dan ibunya bernama Umma Hatun. Muhammad Al-Fatih menerima pendidikan yang sangat baik sejak usia dini, mencakup berbagai disiplin ilmu seperti matematika, astronomi, fisika, sejarah, sastra, dan ilmu militer. Ia juga belajar beberapa bahasa, termasuk Arab, Persia, Latin, dan Yunani, yang memungkinkannya untuk berkomunikasi dengan berbagai kalangan dan memahami berbagai budaya. Muhammad Al-Fatih naik tahta pertama kali pada usia 12 tahun, pada tahun 1444 setelah ayahnya Sultan Murad II mengundurkan diri. Karena usia mudanya, Muhammad Al-Fatih menghadapi tantangan dari dalam istana dan ancaman dari luar. Ayahnya terpaksa kembali ke tahta untuk mengatasi krisis ini. Setelah beberapa tahun, ketika situasi politik dan militer menjadi lebih stabil, Muhammad Al-Fatih naik tahta kembali pada tahun 1451 setelah kematian Sultan Murad II. Penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 merupakan salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah dunia. Muhammad Al-Fatih menggunakan berbagai metode inovatif dan strategi militer untuk berhasil menaklukkan kota yang telah lama dianggap tidak bisa ditembus. Muhammad Al-Fatih membangun benteng Rumeli atau Rumeli Hisari di tepi Eropa Selat Bosporus pada tahun 1452 yang memungkinkan Ottoman untuk mengontrol lalu lintas ke Konstantinopel dan memblokir bantuan dari Laut Hitam. Sultan mengumpulkan pasukan besar yang terdiri dari berbagai elemen militer, termasuk pasukan reguler, kavaleri, dan pasukan infanteri dari berbagai provinsi Ottoman. Ia juga memastikan pasukan makanan, amunisi, dan peralatan pengepungan yang cukup. Muhammad Al-Fatih menggunakan meriam besar yang dirancang oleh Orban, seorang insinyur senjata asal Hungaria.
Meriam-meriam ini mampu menghancurkan tembok Bal Konstantinopel yang selama ini dianggap tak tertembus. Pengepungan Konstantinopel dimulai pada 6 April 1453. Pasukan Ottoman mengepung kota dari darat dan laut, memotong semua jalur suplai dan komunikasi kota dengan dunia luar. Muhammad Al-Fatih menginstruksikan serangan artileri terus-menerus terhadap tembok kota yang melemahkan pertahanan dan membuat celah pada beberapa bagian tembok. Ottoman juga meluncurkan serangan dari laut dengan menggunakan armada laut mereka, meskipun awalnya mengalami kesulitan menembus rantai yang melindungi pelabuhan Tanduk Emas. Muhammad Al-Fatih menggunakan strategi cerdik untuk mengatasi rintangan ini. Salah satu taktik paling terkenal adalah ketika Muhammad Al-Fatih memerintahkan untuk memindahkan kapal-kapal Ottoman melalui darat melewati perbukitan Galata di sekitar rantai yang menghalangi pelabuhan Tanduk Emas. Kapal-kapal ini kemudian diluncurkan kembali ke air di dalam pelabuhan, memungkinkan serangan dari sisi yang kurang dipertahankan. Para insinyur Ottoman juga mencoba menggali terowongan di bawah tembok kota untuk mencapai bagian dalam kota dan meluncurkan serangan kejutan. Meskipun beberapa dari upaya ini digagalkan oleh pertahanan Bizantium, mereka menambah tekanan dan kebingungan pada para pembela kota. Pada 29 Mei 1453, Muhammad Al-Fatih melancarkan serangan besar-besaran yang terkoordinasi dari darat dan laut. Setelah berjam-jam pertempuran sengit, pasukan Ottoman berhasil menerobos tembok kota. Setelah memasuki kota, Muhammad Al-Fatih memberikan penghormatan kepada Hagia Sophia dan mengubahnya menjadi masjid sebagai simbol kemenangan. Ia juga menjamin keselamatan penduduk yang menyerah dan mengizinkan praktik keagamaan Kristen untuk dilanjutkan di bawah pemerintahan Ottoman. Penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih adalah hasil dari perencanaan yang matang, menggunakan teknologi militer canggih, taktik inovatif, dan serangan yang terkoordinasi dengan baik. Penaklukan ini tidak hanya mengakhiri Kekaisaran Bizantium, tetapi juga membuka era baru dalam sejarah dunia dengan menjadikan Konstantinopel atau Istanbul sebagai ibu kota Kekaisaran Ottoman dan pusat penting peradaban Islam. Konstantinopel kemudian dikenal sebagai Istanbul, meskipun nama resmi ini baru digunakan secara luas pada abad ke-20. Penaklukan ini membawa perubahan besar dalam sejarah, dan Istanbul menjadi pusat penting bagi dunia Islam. Setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah pada awal abad ke-20 dan pendirian Republik Turki oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1923, ibu kota negara dipindahkan ke Ankara. Meskipun demikian, Istanbul tetap menjadi kota terbesar dan pusat ekonomi serta budaya utama Turki. Konstantinopel atau Istanbul terus menjadi kota yang sangat penting, baik secara historis maupun kontemporer, menjembatani dua benua dengan warisan yang kaya dari berbagai peradaban. Itulah sebagian kecil dari beberapa peristiwa sejarah Konstantinopel. Terlepas dari peristiwa yang ada, kebenaran sejarah dari semua ini hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf jika ada peristiwa yang terlepas ataupun tidak pas. Untuk perkembangan channel ini, Anda bisa bantu untuk subscribe dan berikan like. Dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar pada video ini. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun berada.